Tes. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa sama-sama berjumpa di ibadah melalui Zoom. Kita percaya kalau Tuhan tetap baik apapun keadaan kita. Amin. Mari sama-sama boleh lambaikan tangannya menyapa saudara-saudara kita yang ada di kiri kanannya melalui layar kaca. Baik Bapak Ibu, kita mau sama-sama berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami naikkan setiap penyembahan kami ke atas-Mu Tuhan. Mari kiranya Engkau berkenan atas setiap penyembahan kami, pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdiam di dekat-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berdiam di dekat-Mu Tuhan, kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Ku naikkan jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, ku berdiam. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan
Tuhan. Kami merasakan sukacita yang baru Tuhan. Kami merasakan kekuatan Tuhan. Tuhan, terima kasih Allah. Mari biar kiranya Engkau menyertai Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya akan kehadiran Tuhan, kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, walaupun kita nggak sama-sama di tempat ini, tapi kita percaya kalau Tuhan tetap hadir di tempat-tempat kita berada. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita sama-sama katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus, Kau Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kita percaya Dia Raja dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, untuk informasi buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh mentransfernya ke rekening gereja atas nama Pendeta Sunarto di 5930042741. Terima kasih buat persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan buat setiap yang kami berikan Tuhan. Kami percaya setiap persembahan kami Tuhan boleh membawa berkat buat pekerjaan-Mu Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami, untuk kami memberkati Tuhan. Untuk gereja kami Tuhan boleh memberkati banyak orang. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan. Firman yang menjadi acuan dalam setiap hidup kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab besar sungguh kasih setia-Mu Tuhan. Nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan, Kau telah layakkan kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari naikkan tanganmu, katakan, ku tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Yesus berkuasa, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwasannya Engkau baik Tuhan. Bahwasannya Engkau selalu baik Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau bekerja pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap perbuatan-Mu yang besar Tuhan. Kami bersyukur buat setiap karya-Mu yang Kau telah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan
membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mesti bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur buat apapun yang Engkau buat dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Berikan telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima setiap kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan. Pakai hamba-Mu Pendeta Sunarto Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar pengurapan-Mu turun atasnya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan penyampaian firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau beracara Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Setiap kita yang siap katakan amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya setiap saudara pagi hari ini dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga patut bersyukur buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, saudara ya. Kita dalam keadaan baik, dalam perlindungan, penyertaan Tuhan, kita sudah dipelihara dengan segala kecukupan. Puji Tuhan, dan pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati setiap kita. Haleluya. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Haleluya. Nah, ayatnya saya akan ajak saudara membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 19. Bunyinya begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Haleluya, saudara ya. Saudara, kita semua ya diciptakan oleh Tuhan dengan dua telinga. Ya, mulut kita satu, mata kita dua, ya, dan seterusnya. Saudara, nah, saudara memang tidak secara spesifik ya dikatakan oleh Tuhan. Ya, kenapa Tuhan menciptakan telinga kita ini dua, saudara ya, tetapi mulut kita hanya satu.
Nah, saudara, tetapi jelas sekali firman Tuhan, saudara, seringkali mengajar kepada kita supaya ya dengan telinga kita yang dua ini, saudara, kita bisa banyak mendengar, ya, banyak mendengar, ya. Kita bisa mendengar ya musik, kita bisa mendengar suara-suara orang berbicara, kita bisa mendengar suara-suara binatang, bisa membedakan ya suara yang ada di sekitar kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian saudara ya, seringkali saudara yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih sering menggunakan mulut kita ya daripada mendengar, saudara. Memang kalau ada suara, saudara, telinga kita secara otomatis langsung bisa mendengar ya, tetapi mendengar dengan seksama, mendengar dengan sungguh-sungguh sangat fokus itu jarang terjadi, saudara. Ya, nah, saudara, itu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, saudara. Ya, banyak orang lebih suka menggunakan mulutnya daripada telinganya, saudara. Ya, memang, saudara, dalam kasus-kasus tertentu, ya, kita banyak berbicara, misalnya sebagai orang tua. Ya, sebagai seorang mama, seorang ayah, kepada anak-anaknya yang kecil-kecil, saudara, kita sebanyak berkata-kata. Ya, kalau kita tidak banyak berkata-kata, saudara, anak-anak kita tidak akan berkembang perbendaharaan katanya, saudara. Ya, seorang guru, ya, dia harus banyak berbicara, ya, menjelaskan pelajaran-pelajaran. Seorang gembala, seorang pendeta harus banyak berbicara, ya, untuk mengajar, untuk meluruskan hal-hal yang salah, saudara, ya. Nah, saudara, ya, jadi dalam kasus-kasus seperti itu, seseorang ya sesuai dengan profesinya, saudara, akan banyak berkata-kata. Ya, tetapi saudara, dalam hal ya beribadah, dalam hal kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, kita harus banyak mendengar ya dengan apa yang diajarkan. Nah, saudara, demikian juga ya sebagai seorang suami di rumah, ya, kita harus mendengar juga apa yang dikatakan oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, ya, apa yang disampaikan oleh istrinya, ya. Karena apa, saudara? Ya, seperti tadi saya katakan, seorang ibu, seorang ayah pada waktu anak-anaknya masih kecil harus banyak berkata-kata, ya, supaya anaknya juga perbendaharaan katanya meningkat, ya. Tetapi saudara, dalam kasus-kasus anak-anak sudah mulai remaja, ya, tidak terlalu belajar untuk perbendaharaan kata dari orang tuanya, ya, karena juga bisa mendapatkan perbendaharaan kata dari teman, dari guru dan sebagainya. Maka saudara, orang tua harus banyak mendengar. Ya, kalau anaknya sudah remaja, anaknya sudah menjadi anak yang muda, saudara, maka orang tua ya fungsinya tidak lagi banyak berkata-kata, saudara. Ya, tetapi ya fungsi orang tua adalah banyak mendengar. Ya, kalau kita tidak bisa mendengar dengan baik, saudara, maka ya kita tidak bisa bertindak, kita tidak bisa memberikan nasihat, kita tidak bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan. Ya, oleh karena itu dalam kasus-kasus seperti itu sudah diperlukan orang tua banyak mendengar. Ya, suami-suami ya di rumah juga harus banyak mendengar kepada istrinya, saudara, ya. Sering kita mendapatkan ya pelajaran bahwa seorang wanita, seorang istri itu, saudara, ya setiap hari ya harus mengeluarkan banyak kata-kata, ya. Kalau ditahan, saudara, kalau direm, ya, maka ya yang terjadi secara psikologi akan stres, ya. Ya, jadi kalau ibu-ibu ya takut berbicara karena mungkin suaminya galak, ya, atau hidup di budaya tertentu seperti ya misalnya
ya budaya-budaya di Jawa, saudara, dulu mengajarkan ya perempuan itu nggak boleh banyak berkata-kata sekalipun banyak masalah. Nah, saudara, itu itu salah, saudara ya. Ya, karena perempuan itu udah dari sananya dikodratkan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk ya banyak berkata-kata, saudara. Ya, kalau tidak nanti terjadi ya gejala-gejala kejiwaan, ya bisa stres, ya nanti akhirnya pembawaannya marah, stres tidak diungkapkan dengan kata-kata, akhirnya apa, saudara? Tekanan darah tingginya naik, ya stres, ya terjadi gejala-gejala jiwa, ya. Oleh karena itu, saudara, ya biarkan saja, saudara, ya ibu-ibu, istri-istri di rumah ya mengeluarkan unek-uneknya, ya menyampaikan isi hatinya. Nah, tugasnya seorang bapak, saudara, ya di rumah harus banyak mendengar. Mungkin di luar dia profesinya seorang guru, ya. Ya, kalau di rumah, saudara, ya fungsinya harus menjadi teladan, ya bukan lagi ceramah, ya bukan lagi ya mengajar banyak hal, saudara, ya. Ya, kalau di rumah fungsinya seorang bapak adalah menjadi teladan, mendengar, saudara, ya. Nah, saudara, kebanyakan orang, saudara, sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, biasanya, saudara, yang terjadi adalah orang lebih mudah reaktif, ya, bereaksi terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain. Orang lain baru berbicara sebentar, baru berapa patah kata, saudara, udah disamber. Ya, reaktif, saudara. Nah, saudara, orang yang reaktif itu biasanya, saudara, kecenderungannya seperti yang ada di dalam firman Tuhan tadi, saudara, ya, cepat berkata-kata dan cepat marah. Nah, saudara, jadi orang yang tidak memiliki karakter mendengar, ya, jadi mendengar ini karakter, saudara, ya. Mendengar, suka mendengar, ya. Ketika orang lain berbicara, dia mendengar dengan seksama, dia mendengar dengan penuh fokus, itu adalah pelayanan. Ya, itu adalah karakter, saudara, ya. Ya. Jadi, saudara, orang karakternya bisa dilihat ketika dia di rumah, bisa dilihat dalam pertemuan, ya, dalam persekutuan. Nah, orang yang maunya terus saja, saudara, berbicara, ya, itu menunjukkan bahwa karakternya ya kurang baik, saudara. Ya, ya, orang lain nggak dikasih kesempatan berbicara, ya, dia maunya menonjol, ya, berbicara terus, berbicara, ya, tidak mau mendengar, ya, orang lain akhirnya berbicara, dia nggak bisa menangkap pesannya apa, yang disampaikan apa, karena dia maunya berbicara terus, ya, itu sebabnya sudah, saudara, ya, kita melatih, ya, telinga kita untuk mendengar dengan baik, dengan seksama, dengan fokus, saudara. Supaya setiap apa yang kita dengar, itu bisa kita tangkap. Ya, bisa kita tangkap, oh pesannya begini. Nah, baru kalau kita sudah dapat pesan dari orang ya berbicara itu, saudara, baru kita bisa ya memberikan nasihat, kita bisa ya memberikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi, ya. Saudara, tapi kalau kita reaktif, saudara, orang berbicara sedikit, kita belum mendapatkan pesan secara utuh, ya, kita reaktif, ya terjadi kekacauan, saudara, ya. Ya, demikian juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Dalam keluarga, ya, dalam keluarga kita juga harus banyak melatih ya telinga kita untuk mendengar, saudara, ya. Ya, ibu-ibu harus mendengar ya anak-anaknya yang sudah mulai remaja mungkin, ya. Ya, tapi kalau anak-anaknya masih kecil harus banyak bicara, tadi saya bilang, saudara. Ya, makanya ada ibu-ibu waktu masih gadis pendiam, ya, pendiam. Ya, waktu masih gadis banyak diam. Ya,
Oh, tapi saudara setelah menikah, bawelnya minta ampun saudara. Karena menghadapi anak kecil memang begitu saudara ya. Ibu-ibu mulai berubah ya. Waktu gadis ya banyak pendiam ya, tidak banyak bicara. Setelah menikah, saudara ya banyak bicara. Ya nggak apa-apa, memang itu ya sebuah proses alami saudara ya, tidak apa-apa. Ya, karena memang tadi seperti saya katakan, anak-anak kita yang masih kecil perlu mendengar banyak kata-kata. Makanya kata-katanya sebaik, ya. Jangan yang didengar anak-anak kita kata-kata yang penuh dengan emosi, kemarahan, pertengkaran. Wah, anak kita di memorinya ya penuh dengan ya kata-kata yang intonasinya tinggi, ya, yang marah. Ya itu nggak baik saudara ya, walaupun ya seorang ibu, seorang ayah harus banyak berkata-kata dengan anak-anaknya saudara yang masih kecil, tapi juga harus mendidik, mengedukasi anak-anaknya ya, supaya anak-anaknya bisa mencontoh ya, mencontoh dalam berkata-kata. Ya, kembali mendengar tadi saudara ya. Saudara, kita sebagai ya anak-anak Tuhan dinasihatkan supaya banyak mendengar ya. Tapi bukan mendengar ya diterima telinga kanan atau masuk telinga kanan dibuang ke telinga kiri melalui telinga kiri, atau mendengar ya melalui telinga kiri dibuang oleh telinga kanan. Ya, saudara itu ya mendengar ya asal-asalan saja saudara ya, tidak dengan seksama. Kita harus mendengar sampai kita menangkap sebuah pesan saudara ya. Untuk apa saudara? Untuk kita lakukan. Ya, karena firman Tuhan kalau kita baca dalam kitab Yakobus tadi saudara ya, pasal 1 ayat 22 sampai 25 saudara, dikatakan dengan jelas saudara ya, mendengar itu untuk melakukan. Kalau tidak seperti apa saudara? Seperti orang menghadap di muka cermin ya, bercermin ya, seperti apa muka saya ya, seperti apa badan saya ya, diamat-amati dengan baik. Orang bercermin seperti itu saudara ya. Rambut saya sudah mulai uban mungkin ya, muka saya sudah mulai karena usia sudah mulai berkerut dan sebagainya saudara ya. Nah, jadi melihat ya ke cermin ya tentang keadaan kita saudara dengan seksama. Tapi kalau kita hanya bercermin begitu saja saudara sambil lalu, akhirnya habis bercermin, kita lupa seperti apa muka kita. Ya, coba saudara bayangkan sebentar, tadi bercermin enggak pagi-pagi sebelum ibadah saudara? Pasti saudara bercermin. Saudara bayangkan seperti apa saudara? Ya, banyakan lupa saudara. Seperti apa ya muka saya tadi ya? Ya, waktu dicermin saya tadi kayak apa? Lupa saudara. Karena apa? Ketika bercermin ya, tidak melihat keberadaan kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan seksama. Tapi biasanya jarang orang bercermin dari ujung rambut sampai ujung kaki, biasanya setengah badan aja saudara ya, kecuali cerminnya cukup besar ya. Nah saudara ya, jadi saudara mendengar seperti itu, kita mendengar dengan baik ya, tujuannya supaya kita bisa melakukan. Ya, jadi mendengar itu untuk melakukan. Ya, kita membaca firman Tuhan untuk melakukan. Ya, kita banyak mendengar firman Tuhan tujuannya supaya melakukan. Kalau cuma mendengar, kalau cuma membaca, ya cuma seperti itu berhenti sampai di situ, itu seperti bercermin, tetapi hanya sambil lalu kita setelah bercermin lupa. Ya, lupa tentang diri kita saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus ya mendengar dengan baik, karena kalau kita tidak mendengar dengan baik tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi tujuan kita mendengar adalah
untuk melakukan, saudara ya. Seperti ya Tuhan Yesus kasih perumpamaan ya orang ya yang membangun di atas batu. Ya, saudara, orang yang mendengar dan melakukan firman itu seperti orang yang membangun di atas batu. Ya, bukan membangun di atas pasir. Kalau kita membangun rumah, ya pondasinya dari batu, saudara, maka bangunan itu ketika kita letakkan batu bata, kita letakkan lagi, saudara ya, bangunan-bangunan di atasnya yang indah-indah, saudara, maka rumah itu kokoh. Rumah itu terhembus oleh angin, ya. Saudara tidak akan roboh, ya. Tapi kalau rumah ya di atasnya atau dasarnya saudara dari pasir, ya itu sangat mudah sekali roboh, saudara. Ya, bangunan itu akan mudah sekali roboh, ya, kesenggol sama tikus saja mungkin udah roboh, ya. Nah, itu sebabnya kita membangun rumah harus di atas batu. Ya, di atas Kristus, saudara ya, kalau iman kita bangun ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar, saudara ya, adalah untuk melakukan, itu satu paket. Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu satu paket, saudara ya. Oh, saya mau mendengar saja. Banyak orang koleksi. Koleksi apa? Kaset-kaset rohani, video-video rohani ya. Kalau lihat YouTube ya ada video-video bagus ya, video-video itu disimpan ya, di-download, disimpan. Wah, saudara ya. Saudara ya, kita ya mendengar itu adalah tujuannya adalah untuk dilakukan. Kalau cuma berhenti sampai mendengar koleksi video, saudara, tidak ada gunanya. Mendengar itu untuk dilakukan. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Ketika Tuhan Yesus selesai bercakap-cakap dengan seorang wanita Samaria, ya, waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap perutnya lapar, saudara, karena habis keliling dari desa ke kota melakukan penginjilan. Ya, saudara. Nah, waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang wanita perempuan Samaria, ya lapar, saudara. Ya, murid-muridnya waktu itu ya meninggalkan Tuhan Yesus dan membeli makanan. Ya, setelah selesai bercakap-cakap dengan wanita Samaria, ya makanannya sudah sampai. Ya, Tuhan Yesus ditawari oleh murid-muridnya, "Guru, ini makanannya udah datang." Ya, Tuhan Yesus menjawab apa, saudara? "Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku." Ya, jadi makanan Tuhan Yesus adalah melakukan firman Tuhan. Haleluya, saudara ya. Jadi saudara ya jangan sampai kita ya berhenti di mendengar. Kalau berhenti di mendengar itu berarti tidak mendengar dengan baik, tidak mendengar dengan seksama, saudara ya. Orang yang mendengar dengan seksama biasanya ditindaklanjuti dengan tindakan, ya, dengan melakukan firman. Ya, jadi saudara, ya, jadi poinnya pagi hari ini mendengar itu adalah harus, ya, mendengar itu diperbanyak, banyak mendengar, saudara. Ya, di rumah anak-anak kita sudah tumbuh remaja, kita banyak mendengar apa maunya, ya, apa cita-citanya, ya, seringkali orang tua tidak tahu, saudara ya, perkembangan anak. Anak sudah remaja, sudah anak muda, saudara, ya masih dikotbahin terus, saudara ya, terus ya orang tuanya masih ya banyak berbicara, ya sehingga anak akhirnya ya tidak dikasih kesempatan untuk mendengar. Nah, itu poinnya, jadi kita menjadi pendengar yang baik, dan mendengar yang baik itu sampai kepada melakukan, saudara ya. Juga ya, bukan sampai mendengar saja tapi sampai melakukan. Nah, Yakobus, saudara,
menasihatkan, setelah kita banyak mendengar, kita harus lambat berkata-kata. Artinya saudara, jangan kita ya sedikit mendengar terus reaktif, bereaksi. Ya, orang yang seperti itu biasanya saudara orang yang mudah marah. Itu satu paket. Orang yang cepat berkata-kata, orang yang cepat bereaksi, itu hubungannya erat sekali saudara, atau satu paket dengan amarah. Ya, saudara bisa perhatikan dalam percakapan-percakapan ya di rumah atau di mana saja. Ya, orang yang cepat reaktif ya, kalau orang baru ngomong sedikit langsung nyamber, saudara ya, menyambar ya. Saudara, itu biasanya orang ya cepat marah. Orang seperti itu tabiatnya tidak baik, karakternya tidak baik. Ya, kita bisa melihat, bercermin kepada diri kita, saudara. Saya orang seperti apa ya? Ya, saya ini orang suka mendengar, ya, atau saya suka reaktif berkata-kata. Ya, kalau kita reaktif, saudara, maka yang terjadi kita menjadi seorang pemarah, ya. Dan pemarah itu tidak baik, ya. Pemarah itu, saudara, ya, itu adalah dosa, ya. Marah itu adalah dosa, kecuali marah ya karena kasih, ya itu tidak berdosa, saudara ya. Marah dalam rangka kita mendidik, mendisiplin, ya itu tidak berdosa. Tapi kalau marah karena kita orang yang reaktif, saudara, maunya menang sendiri, ya, keminter, ya, wah, saudara, orang yang reaktif itu biasanya keminter, ya, sok pinter, ya, itu jelek sekali. Apalagi bodoh tapi, wah, sok pinter itu, ya, tidak baik, saudara ya, ya. Nah, jadi saudara, ya, kita tidak boleh, ya, cepat berkata-kata, tapi kita harus lambat berkata-kata, ya, mengekang lidah, ya. Di dalam kitab Yakobus ini saudara dijelaskan, ya. Lidah itu memang kecil, katanya saya. Tapi saudara, lidah ini seperti api, saudara, kalau nggak dikendalikan. Api itu walaupun kecil bisa membakar hutan, ya. Api walaupun kecil, saudara, bisa membakar pom bensin, ya. Api walaupun kecil bisa membangun, membakar, ya, menghabiskan gedung-gedung, saudara, walaupun kecil. Demikian juga dengan lidah kita, ya. Kalau lidah kita tidak kendalikan, saudara, ya, itu ya seperti Yakobus mengatakan, ya, seperti neraka. Ya, coba kita baca saudara ya, Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, ya, dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, hati-hati saudara ya, lidah yang tidak dikendalikan, ya, saudara, itu berarti menyalurkan api neraka, ya, saudara. Lidah yang tidak dikendalikan itu berarti saudara dikendalikan oleh api neraka, ya. Banyak saudara orang hidupnya cemar, ya, tidak disukai banyak orang karena tidak bisa menjaga lidahnya. Gosip, ya, sukanya gosip, ya, sukanya memfitnah, membicarakan kejelekan orang dan sebagainya, saudara. Nah, hidupnya akhirnya cemar, tidak disukai oleh orang. Ya, kemana-mana dia pergi, ya, orang malas mendengarkannya, saudara, karena suka gosip, membicarakan kejelekan orang lain. Ya, dia tidak bercermin kepada dirinya bahwa dirinya banyak kesalahan. Ya, saudara, hati-hati, ya. Kita kendalikan lidah kita yang kecil ini, saudara. Haleluya. Kita kendalikan, ya.
Ya, kita mau bicara, tetapi bicara yang tepat waktu. Ya, setelah mendengar baru berbicara tadi saudara, itu mendengar tepat waktu. Ya, mendengar, berbicara setelah kita dapat pesan dari mendengar. Ya, setelah kita mendapat pesan apa yang kita dengar ya secara utuh, baru kita berbicara, saudara ya. Nah, supaya bicara kita tidak ngawur, ya, bicara kita tidak menodai, menyakiti orang lain, saudara ya. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus lambat berkata-kata, banyak mendengar supaya kita punya respon yang baik. Ya, saudara, ya banyak bicara itu, saudara pasti banyak salahnya. Ya, itu juga dijelaskan dalam kitab Yakobus ini kalau kita baca secara utuh, saudara ya. Orang yang banyak berbicara itu akan banyak salahnya. Ya, kecuali tadi saya bilang, saudara, orang yang mengajar profesinya guru, dia mengajar harus banyak berkata-kata, yang diajarkan, yang dibicarakan adalah pelajaran. Ya, seorang hamba Tuhan, pendeta, yang dibicarakan adalah firman Tuhan. Ya, itu profesinya, saudara ya. Tapi kalau kita berkata-kata, banyak berkata-kata karena kita ingin menonjol, banyak berkata-kata karena kita tidak bisa mendengar dengan baik, merespon dengan baik, saudara, itu yang salah, saudara ya. Ya, saya akan bacakan kembali, saudara, ayat 26 ya, dari kitab Yakobus pasal 1. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Wah, saudara ya, ini teguran yang keras, saudara ya. Kalau orang beribadah ya, semangat beribadah, semangat tepuk tangannya, semangat nyanyinya, ya, semangat doanya. Tetapi saudara, ternyata di luar sana, ya, di luar ibadah dia nggak bisa mengekang lidahnya. Makanya maka saudara dikatakan sia-sialah ibadahnya. Suaramu boleh keras waktu memuji Tuhan. Ya, tepuk tanganmu boleh kuat-kuat waktu memuji Tuhan. Doamu kenceng-kenceng, ya, tidak salah. Tapi kalau di luar nggak bisa mengekang lidah, mengunci lidah kita, saudara, maka dikatakan sia-sialah ibadah kita, ibadahmu. Ya, puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini mari kita ambil komitmen. Apa komitmen kita? Mari kita ambil komitmen. Kita mau menjadi orang yang banyak mendengar. Supaya kita menangkap pesan yang utuh. Pesan yang benar. Baru saudara kita bisa berkata-kata dengan bijak. Ya, kita bisa memberikan solusi. Kata-kata kita penuh dengan wibawa, saudara. Tapi kalau kita belum menangkap secara utuh lewat mendengar dari pesan, ya, kita sudah reaktif, saudara. Kita sudah berkata-kata, ya, perkataan kita hambar, tidak berwibawa, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menghormati, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, ya, pesan pagi hari ini dari firman Tuhan menjadi pendengar yang bijak, pendengar yang baik. Ya, saudara, kita bisa tahu kapan, ya, kita berkata-kata, kapan kita harus mendengar, ya. Tapi orang yang bodoh, saudara, maunya ngomong terus, ya, ya, baru ketemu sampai mau pulang dia yang mendominasi pembicaraan, ya, saudara. Orang seperti itu susah untuk mendengar, ya. Hati-hati dengan orang intim juga, saudara ya. Dari ya orang-orang dengan gaya kepribadian intim juga hati-hati, ya. Saudara, biasanya orang intim ya itu ramai, saudara ya, dan itu tidak salah, itu kodratnya Tuhan, ya, itu anugerah dari Tuhan. Tapi juga ada kelemahannya, saudara ya. Kelemahannya adalah seringkali terus saja bicara nggak mau dengar, ya. Hati-hati dengan orang gaya kepribadian intim. Saudara tidak salah, banyak ngomong tidak salah, ya.
Karena dengan saudara, keintiman saudara, saudara bisa membangun relasi, membangun hubungan dengan banyak orang dengan begitu mudah. Ya, saudara, tapi juga harus hati-hati. Banyak ngomong, banyak salah. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh ngomong. Silakan ngomong. Ya, karena itu anugerah daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus, saudara ya. Haleluya. Di dalam 1 Korintus, saya akan membuka Alkitab dulu, saudara ya. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita persiapkan roti dan anggur. Bagi saudara yang belum mempersiapkan roti dan anggur, silahkan saudara ambil roti, ambil anggur saudara. Sambil menanti saudara yang mempersiapkan roti dan anggur, kita akan angkat satu pujian. Haleluya. Makasih Tuhan. Kehadiran-Mu. Persembahan ke tempat kudus-Mu. Ya, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti mengatasi kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Betapa hati kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Kami dipanggil ketika kami masih orang berdosa Tuhan. Engkau telah memisahkan kami dari antara orang-orang berdosa. Engkau telah pilih kami Tuhan, Engkau menguduskan kami dengan darah-Mu Tuhan. Engkau telah menyucikan kami dari lumpur-lumpur dosa. Engkau telah menyucikan kami dari masa lalu kami Tuhan. Engkau telah membasuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Engkau membuang dosa kami dalam-dalam tubir laut Tuhan. Engkau melupakan sama sekali kesalahan-kesalahan kami. Engkau tidak mengingat sama sekali tentang apa yang pernah kami perbuat ya Tuhan.
Oleh karena itu pagi hari ini sungguh-sungguh kami mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau telah memanggil kami, memilih kami, menguduskan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi alat-alatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh ini kebanggaan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat status kami. Kami dipisahkan dari antara orang-orang berdosa. Menjadi orang-orang yang dibenarkan karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pagi hari ini kami akan melakukan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan tolong supaya roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Engkau sucikan Tuhan. Engkau sucikan juga hati kami. Engkau ampuni kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat, saudara, anggur tinggi-tinggi mengatasi kepala kita untuk menghormati Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Berikan kata-kata yang indah kepada Dia yang sudah berkorban bagi saudara, bagi saya. Berikan pujian dengan kata-kata saudara yang paling indah buat kebaikannya yang sudah berkorban untuk saudara. Haleluya. Amin. Amin Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Luar biasa. Kasih-Mu tiada taranya Tuhan. Kasih-Mu tidak dapat kami ukur betapa tinggi, betapa dalam, betapa luasnya Tuhan. Kami menerima harta kekayaan yang tidak ternilai oleh uang, oleh harta dunia ini Tuhan. Yaitu kami boleh menerima keselamatan. Kami boleh menerima Tuhan sebagai penguasa dalam hidup kami. Tuhan sebagai yang mengendalikan seluruh keberadaan kami. Sungguh Tuhan kami bangga. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu. Kami bangga kami boleh ambil bagian melayani pekerjaan-Mu. Tuhan, sungguh dengan kata-kata kami sangat terbatas. Untuk mengungkapkan Tuhan betapa Engkau baik, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau sangat setia. Kami sangat miskin untuk mengungkapkan
lakukan dengan kata-kata kami Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Pengorbananmu sungguh sangat berarti bagi kami. Kasih-Mu sungguh-sungguh memperkaya hidup kami Tuhan. Kami yang jahat menjadi orang yang dikuduskan, yang dibenarkan. Kami menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Tuhan untuk memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami akan terus menyaksikan kasih-Mu yang luar biasa kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak salah dengan keputusan kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dalam hidup kami, penguasa tunggal. Dan inilah Tuhan yang akan terus kami saksikan kepada dunia. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau lewat pujian penyembahan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah beribadah pagi hari ini dan Tuhan memimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Kami percaya Engkau memberkati kami yang sudah melayani, baik kami sebagai song leader, kami sebagai pemusik, kami yang mengoperasikan LCD, sound system, semua kami yang sudah membersihkan ruangan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap jerih lelah kami. Dan Engkau memberkati setiap kami yang sudah beribadah, yang sudah mendengar, yang sudah mendapatkan pesan dari firman Tuhan. Kami akan komitmen melakukan firman Tuhan yang kami dengar ya Tuhan. Kami akan mendengar orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami akan mendengar mereka yang kami kasihi, baik istri, baik anak, maupun orang-orang yang menjadi teman sahabat kami. Mungkin mereka sedang bermasalah, yang perlu didengar dari setiap pesan-pesan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami percaya Engkau memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kemampuan. Dan di masa pandemi ini kami tetap eksis, kami tetap produktif, kami tetap dipakai oleh Tuhan. Kami terus bersaksi sampai terus Tuhan datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, negara kami yang kami cintai Indonesia. Kami rindu Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Papua Tuhan. Kalau ada usaha-usaha ingin mengubah Pancasila, ingin merombak Undang-Undang Dasar 1945, semua keinginan-keinginan itu Engkau singkirkan ya Tuhan. Supaya kami tetap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga keutuhan bangsa ini tetap terjaga ya Tuhan. Indonesia boleh bertumbuh menjadi negara yang besar, besar pengaruhnya, besar apa yang disumbangkan kepada dunia ini. Besar dalam arti bisa membawa masyarakat Indonesia sungguh-sungguh semakin bertumbuh kualitas pengetahuannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh karena itu, tolong Tuhan, Bapak Presiden, dan semua jajaran yang ada di menteri-menteri, semua para aparat keamanan di kepolisian, TNI, dan juga pejabat-pejabat tinggi negara, di pusat sampai di daerah-daerah Tuhan tolong. Biar mereka menjadi pejabat-pejabat yang takut gentar akan Tuhan. Menjadi pejabat-pejabat yang sungguh-sungguh berada dalam kendalinya Tuhan. Sehingga mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan undang-undang dan ideologi Pancasila Tuhan.
dan mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah. Kami percaya Kau menolong, Kau melindungi, Kau memberkati setiap kami. Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, dengan segala harapan-harapan yang dari Tuhan, dengan segala janji-janjinya Tuhan, kita akan berpisah dan terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara, mari kita terus bersaksi sampai Tuhan Yesus datang ya. Dan selamat kita berpisah dan ketemu kembali nanti pada hari Minggu, dan doa pagi tetap berjalan seperti biasa dengan berkat-berkat yang luar biasa saudara ya. Tuhan memberkati setiap kita semua. Shalom. Shalom semuanya. Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu.